Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Welcome to Multidata Palembang University. I am Johannes Petrus as the Rector of MDP University. As a pioneer in the field of computer education in Palembang, South Sumatra, Indonesia, we always develop ourselves with various scientific innovation on a national and international scale. Technology and business are two things that cannot be separated to support economic development. So they always be our main concern. We will always contribute to develop human resources by creating quality graduates who are competent in their fields, both in national and international. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: informatics, information system, electrical engineering, informatics management, and accounting. Spread across 2 faculties: computer science and engineering faculty, economic and business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia, Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow. Halo, selamat siang MDP People dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan MDP TV. Ketemu lagi bersama saya Bambang Pratama dalam MDP Talk with Student. Nah, kali ini kita sudah kedatangan 2 mahasiswa manajemen, program studi manajemen ya di Universitas MDP. Tentunya nanti kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai business plan, salah satunya yang mereka karyakan sebagai skripsi juga ya? Iya. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut untuk business plan dari mereka, kita mau info juga nih ke teman-teman yang nonton bahwasannya kita sudah buka pendaftaran di Universitas MDP untuk S1 dan S2. Kita ada program studi informatika, sistem informasi, teknik elektro, manajemen, akuntansi, dan juga magister sistem informasi. Jadi untuk tanya-tanya lebih lanjut, teman-teman bisa chat di WhatsApp kita atau di Instagram kita @universitasmdp. Nah, balik lagi ke mahasiswa kita yang sudah kita hadirkan sini. Boleh kenalan dulu, ada 2 orang cowok-cowok ganteng itu ya. Kita kenalan dulu. Yang pertama, mungkin dari yang paling depan. Oh ya, perkenalkan nama saya Richard Tan. Oke. Saya mahasiswa manajemen. Baru saja menyelesaikan pengganti skripsi yaitu business plan
Kami mengutarakan ide bisnis yaitu namanya Protein Bake. Protein Bake nama Iya. bisnisnya ya. Iya. Oke, dari Richard Tan. Terus satu lagi namanya? Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Aji, ya. Saya dari mahasiswa manajemen. Oke, panggilannya Panggilannya Aji. Aji. Oke, Iya. Aji dan Richard gitu ya. Iya, Aji dan betul, Richard, Kak. ya. Jadi satu tim di business plan namanya Protein Bake gitu Iya, ya. Protein Bake. Oke, bisa diceritain dulu nggak kenapa namanya Protein Bake? Yang melatar belakangi pembuatan bisnis itu apa? Boleh Richard boleh Oke. atau Aji juga boleh. Izin saya yang menjawab ya. Dari nama Protein Bake. Protein itu sesuai dengan isi dari produk kami. Kami kan membuat brownies ya. Oke. Brownies itu tuh bahan dasarnya adalah oatmeal. Tetapi selain oatmeal, kami juga tambahkan sejenis protein powder. Oke. Jadi kadar di brownies ini proteinnya lebih tinggi dibandingkan let's say brownies yang lebih konvensional lah Oke. gitu. Karena kalau yang brownies pada umumnya itu lebih banyak gulanya ya. Gula, kandungannya. iya, iya. Oke, jadi kalau ini fokusnya memang ke proteinnya. Iya ya betul Gitu. sekali. Memang suka anak gym, jadi Betul, harus iya, iya, butuh iya. kadar protein yang Iya, banyak iya. gitu ya. Oke. Nah, karena protein sendiri kan biasanya kalau untuk masyarakat awam itu kan kalau pilih brownies pasti pilih yang sudah ada di pasar gitu ya. Ah, Nah, betul sekali. targetnya seperti apa kalau dari Protein Bake sendiri? Untuk menyasar ke target tertentu kah apa misalnya khusus untuk anak gym saja atau untuk yang diet dan sebagainya? Sebenarnya target konsumen tuh umum. Soalnya kalau kami ingin langsung menggapai konsumen seperti yang hobi gym atau fitness, untuk sekarang itu masih agak sulit. Soalnya diet mereka tuh lebih spesifik. Mereka selainnya misalnya nggak pengen gula, Oke. mereka juga pengennya tuh yang bener-bener rendah lemak lah dan sebagainya. Dan itu ya kami untuk menyusun resepnya itu agak sulit itu untuk sementara ini. Nah, jadi karena sebenarnya kalau dari yang teman-teman buat itu memang Iya. fokusnya ke protein. Jadi uniknya apa nih dari produk yang telah teman-teman hasilkan? Apa keunikan atau nilai jual yang bisa teman-teman tunjukkan ke produk yang lain? Iya. Jadi izin saya yang jawab ya. Ya, siap. Silakan Aji. Jadi sebenarnya kita kan awalnya konsepnya memang untuk orang yang suka nge-gym gitu. Cuman balik lagi kalau emang target pasarnya ke situ, sekarang kan masyarakat Palembang agak belum banyak terlalu yang suka gym ya. Ya. Ya, jadi walaupun namanya awalnya Protein Bake, cuman ini menyusung ke masyarakat umum sebenarnya. Karena pertama kita yang beda dari yang lain itu kita pakai oatmeal, bukan pakai tepung. Oke. Jadi ini bebas gluten free. Awalnya kita juga memang membuat produk ini dengan konsep sugar free. Cuman karena masyarakat Palembang ini sukanya manis Iya, kan, benar. kayak makjol, kayak kue lapis, itu jadi agak susah gitu mau menjurus ke free sugar. Jadi kalau untuk sekarang target pasar kami ini umum masih pakai gula, cuman bedanya kita pakai oatmeal, kita nggak pakai tepung sama sekali. Oke, jadi memang unik juga ya, karena kalau di Palembang kita lihat jajanannya itu yang pakai bahan dasar oatmeal tuh jarang ya. Jarang sekali ya. Oke. Nah, dari penentuan bahan dan sebagainya, kira-kira berapa lama teman-teman merencanakan ide bisnis ini? Apakah sebelum dari skripsi atau di semester ke-5 atau semester ke-6 udah kepikiran tuh buat ide Protein Bake ini? Iya, bener sih sebenarnya. Kita dari semester 5 sebenarnya kita udah dituntut ya sama dosen untuk konsentrasinya ke bidang mana nih. Jadi waktu pada saat semester 5 itu kita berdua sama teman saya satu lagi itu mau masuk di BP ya, business plan. Business plan. Terus produk ini pertama kali itu dicetuskan oleh Richard karena Richard sendiri kan Anak gym banget anak itu ya. gym banget gitu. Ya. Jadi ya tercetuslah memang ada solusi nih buat orang-orang yang mau diet, mau yang bangun muscle. Ya itu kami hadirkan produk ini. Oke, Richard sendiri sering konsumsi protein bake-nya? Ya tergantung sih kalau lagi proses produksi kan, misalnya ada sisa ya, ya bahkan baru gitu. Oke. Produksinya per minggu, per bulan atau seperti apa? Per Kalau dari minggu protein ya, per minggu. karena di push dosen juga sih, Oke. jadi per minggu ya. Jadi sebenarnya kalau dari bisnis plan sendiri selain menyusun ide bisnisnya terus dikembangkan sama nanti ada pemasarannya juga ya. Iya, betul Nanti kita sekali. bahas juga ya. Iya. Nah, tantangannya selama mulai dari perencanaan dulu deh. Perencanaan ide bisnis ini ada tantangan nggak?
Atau jelas misalnya dosen kayaknya ini kayaknya nggak cocok deh di masyarakat umum dan sebagainya. Kayak tadi Aji bilang karena kalau yang orang Palembang sukanya yang manis-manis ya, Iya, kayak iya. maksuban dan sebagainya. Betul, betul. Nah, tantangannya apa nih kalau dari teman-teman? Kalau menurut saya ya, em, dari konsumen sendiri itu kami agak susah menjelaskan kalau kue yang kami buat tuh ada bedanya gitu. Pertama kan dari bahan, kami nggak Ya. pakai tepung dan jadinya oatmeal tuh. Yang pasti dari segi cost juga kan kami juga agak meningkat dibandingkan kue brownies yang biasa. Nah, cuman kan ya kalau nggak dikasih tahu mereka tuh nggak paham gitu. Nah, anggapannya ini kan kayak brownies yang Pada umumnya gitu umumnya ya. itu ya. Karena kalau lihat langsung oh ini kayak brownies panggang biasa gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, jadi teman-teman ngasih tahu ke masyarakatnya kalau ini brownies yang beda, gimana caranya? Iya, kalau buat ngasih tahu ke masyarakat sendiri, kita pakai taktik marketing ya. Kita promosinya di sosmed. Oke. Pertama kita udah promosi di Instagram, cuman memang kalau di Instagram kan agak susah ya mau naik kontennya. Jadi kita beralih ke TikTok kemarin, Oh, sempat oke. ke TikTok. Ya, udah grow sih sekarang udah 7.000 Karena follower. memang salah satunya selebtok juga itu ya, Haji ya. Kebetulan. Oke. Nah, karena satu tim kan orang 3 nih. Iya. Jadi Iya. bagaimana membagi tugasnya? Apakah misalnya satu yang masak, satu yang ngaduk, satu yang ke pasar gitu? Rata-rata ya, setiap kami produksi apalagi itu tuh kerjanya bareng-bareng pasti. Kami harus cari waktu yang sama-sama kami tuh bisa ketemuan. Jadi kan lebih nggak terbebanin gitu, Kak. Oke. Jadi ngaduknya bareng-bareng gitu ya bertiga Oh gitu ya. iya, nggak juga ya. Mungkin ada yang marut, ada yang blender, nanti Oke. ada yang baru Produksinya ngaduk. di mana? Di rumah siapa? Rumah salah satu anggota kami yang nggak hadir nih hari ini ya. Oke, jadi nggak sempat hadir gitu Iya, ya. nggak Jadi sempet produksinya nanti sayangnya. di sana ya. Mm-mm. Nah, kalau dari kampus sendiri mengenai ide bisnis ini, setuju, excited dengan ide ini atau seperti apa? Kampus mendukung nggak ide bisnis plan ini? Dari yang mungkin yang paling simpel saja ya, dari dosen pembimbing kami saja tuh, kalau kami nilai tuh dia juga cukup antusias dengan ide ini. Katanya dia ada potensi, jadi kalian tuh harus bener-bener menekunkan ide ini biar bener-bener jalan kan gitu. Oke, jadi pengembangannya kurang lebih selama 6 bulan ya kalau perencanaannya ya? Iya, Perencanaan, kira-kira. oke. Nah, kalau dari MDP sendiri mengenai bisnis plan yang sudah kalian buat, fasilitas apa yang diberikan oleh kampus selama teman-teman mengembangkan ide ini? Ya, yang paling signifikan lah ya kan kemarin kampus tuh ngasih apa tuh tawaran untuk buka di kantin kan. Oke. Itu oke lah, itu sangat membantu kami untuk menjangkau target konsumen baru lah. Karena selama ini kan kami sistemnya pre-order. Tapi kalau kami bisa bikin toko fisik kayak gitu yang kayak kemarin, itu kan customer baru tuh dari mahasiswa sini bisa beli. Mungkin juga dosen beberapa ada yang beli itu. Oke, jadi salah satunya memang di support, salah satunya tenan di kantin Iya, kita ya. betul Yang sekali. memang kalau MDP kita khususkan itu salah satunya tenan diisi oleh mahasiswa bisnis plan prodi manajemen gitu ya Iya. untuk nanti mencoba memasarkan ya produknya nanti di sana. Nah, soft skill apa yang teman-teman bisa dapatkan selama dari bisnis plan ini? Yang pasti selama kita buka tenan di MDP itu ada soft skill tawar menawar sebenarnya. Iya. Jadi masyarakat MDP ini kan umumnya adalah mahasiswa yang memang aktif ya. Memang mahasiswa yang bergerak di bidang bisnis. Nama kampus kita aja Fakultas Ekonomi dan Ekonomi dan Bisnis. bisnis ya. Iya, jadi banyak mahasiswa yang memang sebenarnya nggak tawar menawar yang serius banget sih, cuman kayak ya perkara temen gitu. Cuman di sini kan juga bisa mengasah skill kami gitu antara meyakinkan konsumen untuk beli produk kami atau nantinya konsumen ini bakal beli lagi gitu. Oke, itu yang lebih penting ya. Itu Jadi yang lebih penting ya. skill negosiasi kita ya. Jadi kalau bisa jangan cuma sekedar jadi pembeli, tapi kalau bisa jadi langganan gitu ya. Iya, Betul, betul. Jadi setuju sekali, datang Pak, terus ya. beli lagi gitu ya. Nah, dari dosen sendiri itu ada pemantauan apakah per minggu kah progresnya atau per bulan atau seperti apa? Atau teman-teman yang report ke dosennya? Ya sistemnya sih lebih kami sih yang mereport. Soalnya kan untuk syarat apa mengikuti sidang juga kan itu tuh ada minimal bimbingan tuh. Oke. Jadi setiap kali kami bimbingan ya kami laporin progresnya, Pak, kami sudah begini begitu gitu.
baik itu dari segi penjualan maupun laporannya gitu. Oke, berarti ada masukan juga yang diberikan dari dosennya Iya, gitu ya. betul Jadi sekali, kalau Kak. misalnya progresnya segini, Mm-mm. kalian harus apa, baru diimplementasikan Iya, gitu betul ya. betul ya. Oke. Nah, pencapaiannya kalau dari Protein Bake sendiri, karena sudah hampir 1 semester gitu ya, Iya. apa pencapaian yang sudah dicapai dari Protein Bake sendiri? Kalau untuk sekarang kita sebenarnya ada ditargetin sama dosen sih sebenarnya. Untuk omset itu minimal 8 juta ya. Itu kan juga bikin kami apa namanya antusias gitu, mau cari konsumen, mau masarin produknya lebih gencar lagi. Jadi untuk sekarang pencapaian kami itu sudah omsetnya ada di 10 juta. 10 juta per bulan. Iya, Wah. enggak 10 Nggak juta. secara Iya, ditotalkan. Oh, secara total Iya, gitu ya. iya. Iya. Itu harganya satuannya berapa kalau dari Protein Bake-nya sendiri? Kami ada varian yang kecil dan yang ukurannya besar tuh. Besar yang kecil dulu ya, itu harganya kami taruh 15.000. Mungkin ya bagi beberapa orang tuh agak pricey ya gitu ya. Cuman kan ya anggapan kami tuh ada harga, ada kualitas gitu. Oke. Kalau Jadi jadi ada varian yang kecil sama yang besar gitu. Iya. Rata-rata banyak beli yang mana? Yang kecil atau yang besar? Kebanyakan yang kecil. Nah, cara teman-teman di sini memasarkan protein bake dengan ukuran yang kecil dengan ukuran yang besar, apakah sama perlakuannya atau beda? Agak dibedakan sedikit ya. Yang kecil itu kami utamakan yang biasa yang mereka tuh cuma bisa makan sedikit. Soalnya beberapa ada yang ngasih komen ke kami, kok yang kecil ini aja sudah kenyang gitu. Jadi besar tuh kasih mereka tuh yang mungkin yang mau sharing atau yang memang dia sanggup untuk makan porsi sebesar gitu. Oke, jadi sebenarnya keunikannya selain dari oatmeal juga mengenyangkan gitu ya. Iya, Jadi walaupun iya. makan sedikit mengenyangkan. Nah, ini cocok nih untuk teman-teman MDP people yang lagi diet gitu ya. Nah, salah satunya bisa penuhin proteinnya dari protein bake teman-teman mahasiswa kita. Nah, kalau targetnya sendiri atau milestone-nya yang mau dicapai dari protein bake sendiri. Ya kalau bisa ya jangan target konsumen kami ya cuma di MDP sini doang gitu. Kalau bisa memang meluas ke masyarakat, sepalembang dulu lah minimal gitu. Oke, jadi kalau misalnya nih bisnisnya semakin berkembang gitu ya, Ya, jadi kalian mau bawa protein bake ini ke arah yang mana nih? arah Apakah yang memang ke healthy food untuk masyarakat umum Palembang atau tetap combine gitu, jadi tetap masih bisa dinikmati oleh masyarakat Palembang? mungkin ya lebih baik di combine saja ya. Jadi kalau memang dia spesifiknya pengen diet yang lebih sehat gitu ya, kami sediain varian yang lebih sehat. Oke. Nah, selama eh, berjalan ya bisnis plan ini, pernah nggak dapat komentar yang negatif mengenai produknya? Ini pemasaran silakan. Silakan. Kalau komentar negatif sih sebenarnya itu relatif ya. Oke. Kita nganggapnya itu masukan. Cuman struggle-nya kita di sini adalah antara konsumen itu sekarang tuh banyak fenomena anak muda yang pengennya sugar free. Cuman kan produk kita awalnya memang sugar free, cuman beberapa orang tolak gitu karena katanya ini terlalu hambar atau gimana. Akhirnya kita alokasiin ke pakai gula. Cuman waktu pas pakai gula ya mereka ada yang komplain lagi nih, katanya kemanisan. Jadi itu cukup jadi PR buat kita ya. Maunya tetap yang manis atau yang less sugar Oke, gitu. jadi memang kalau balik lagi ke selera juga pembeli juga ya. Sebenarnya Iya, iya sih. betul. Iya. Nah, selain itu ada lagi komentar negatif seputar dengan produk atau cara memasarkan? Mungkin cara memasarkan sih, karena kan kita waktunya terbatas ya, antara mau kuliah sama mau bisnis itu terbatas banget. Cuman ya balik lagi itu kan harusnya jadi ini ya, jadi motivasi buat kita juga kan, harus lebih gencar lagi gitu, mau bagi waktu, manajemen waktunya seperti apa. Perencanaan penentuan resepnya itu berapa lama sih? Atau yang paling menentukan protein bake harus dibuat siapa? Ide siapa tuh? Dari Itu ketiga orang ini. penentuan resepnya agak cukup lama ya sebenarnya. Kita dari semester 5 itu awalnya pertama dicetuskan sama Richard. Karena ini kan memang kita concernnya itu buat orang yang gym ya, Iya yang gym bener khusus untuk yang gym. untuk yang gym. Cuman di awal tadi kan rasanya hambar gitu kalau mau sugar free. Ada masukan dari pembimbing kami Pak Yulizar ya. Itu katanya
mending ini kita usahain buat dikonsumsi bisa lebih umum aja dulu, jangan menjurus ke orang yang mau diet gitu. Jadi kan ini ya produknya dikenalin dulu lah ke masyarakat. Nanti kalau urusan mau sugar free itu bisa dijadiin Varian yang inovasi. lain gitu Iya, ya. bisa pakai stevia. Dari Pak Julizar sendiri, pas pertama kalian ngenalin protein bake, Ya. tanggapannya apa? Enak atau tetap sama misalnya agak hambar karena memang Bapak Julizar nggak suka gym gitu ya? Iya ya. Nah, ini agak gimana ya? Agak panjang jelasannya ya. Hmm. Produk awal-awal bener kami tuh beda bentuknya dari yang sekarang kami jual. Dia tuh lunak versi Awalnya, lunak gitu ya. oke. Soalnya kan bisa mudah simple masaknya tuh nggak sampai 10 menit. Pakai oven aja atau microwave bisa gitu nah ya. Cuman kalau menurut dosen pembimbing kami Pak Yulizar ya, dia tuh kalau menurut dia teksturnya terlalu kenyal. Katanya kalau bisa bikin kue yang di luarnya garing tapi di dalamnya lunak. Jadi yang mau gak mau kami agak mengubah lah resepnya gitu. Coba lagi gitu Coba ya. lagi ya. Trial and error-nya berapa lama? Kalau dari semester 5 kayaknya udah 1 tahun ya. Oh, Kita panjang trial ya. and error-nya panjang juga untuk sampai akhirnya di titik ini. Oke, pernah nggak kalau buat ternyata nggak jadi nih, gagal total? Waduh, Pasti itu itu. pasti banyak banget Iya. sih. Nah, pernah kecil hati nggak? Gagal total, udah nggak mau lanjutin lagi deh. Ya nggak bisa juga lah kalau mindset kami kayak gitu kan kami nggak mungkin lanjut ini nih. Iya. Jadi dari awal ya kami harus ya sudah apa adanya. Kalau memang ya gagal gini produk cacat gitu kan ya sudah apa boleh buat gitu. Tinggal coba lagi Coba lagi, gitu ya. coba lagi ya. Nah, yang paling berharga nih yang didapatin selama proses penentuan atau pembuatan bisnis plan protein bake ini apa? Kalau dari saya waktu kebersamaan sih. Ya, karena kan kita udah dari semester 5 nih, bertiga kita Manggang bareng gitu ya, Manggang panas Iya, bareng. manggang bareng, iya, keringet bareng. keringet bareng. Apalagi kalau kompornya kita masih pakai kompor gas nih, informasinya aja ya. Jadi itu agak susah mau ngidupinnya. Jadi struggle-nya di situ. Kadang mau ngidupin tiba-tiba kayak bus gitu kan. Agak shock dikit Agak gitu shock ya. dikit bertiga. Nah, kalau dari dukungan moral dari dosen seperti apa? Support banget atau bagaimana? Support sih. Apalagi misalnya pas kami di sidang tuh ya. Kami kiranya kami bakal banyak ditanya. Ya memang banyak ditanya, tapi di sisi lain mereka juga ngasih saran nih. Beberapa dari mereka kan contohnya Ibu Mega tuh sudah menjalankan bisnis tuh. Ya jadi dia bisa ngasih kami kayak rekomendasi atau Oke. ya tips and trick lah gitu. Untuk biar Dipraktikin langsung gitu ya. untuk dipraktikin langsung. Oke. Nah, kalau dari business plan sendiri kan itu tentunya kita harus atur budget juga ya. Nah, gimana trik dari teman-teman mengatur agar cost-nya itu nggak terlalu besar nih yang dipakai tapi hasilnya tetap maksimal? Ya Apakah misalnya bahan A diganti dengan yang B sebagai penggantinya tapi nilai gizinya tetap sama atau seperti apa? Ya selama proses menjalankan juga kan seperti yang sudah kami jelaskan tuh kami agak sering ngubah-ngubah resep kan. Ya di saat itu juga tuh kami juga terkadang pindah-pindah supplier. Nah, baru berapa bulan ini kami bener-bener ketemu supplier yang oke dari harganya juga terjangkau bagi kami, kualitasnya juga oke gitu. Jadi lama-lama kan problem tuh hilang tuh. Sudah lebih pasti lagi kami selama produksi itu. Oke, pemilihan suppliernya gitu Iya, ya. benar. Oke, benar. Jadi nggak mengubah bahan ya. Jadi tiba-tiba Enggak. diaduk nanti jadi bubur ayam gitu ya. Enggak. Oke, nah ada pesan atau motivasi nggak untuk teman-teman kita yang lagi nonton, khususnya mungkin mahasiswa prodi manajemen yang nantinya akan mengambil bisnis plan juga, sama seperti Aji dan Richard. Silakan. Ya, kalau dari saya mungkin yang namanya bisnis itu pasti ada struggle ya. Ada lika-liku ya misalnya keuangan, waktu dan juga pertikaian itu pasti ada. Cuman yang namanya bisnis kalau udah mau terjun ke bisnis ya udah jalanin aja dulu gitu. Udah telanjur basah ya lanjut aja berenang gitu. Oke. Gitu. Nah, tadi bahasnya ada pertikaian juga ya. Jadi satu tim ini sering berantem gitu, atau misalnya Richard, aku pengen yang ngaduk. Gitu ya. Sebenarnya kita ada di masalah waktu sih. Karena Iya. kan ini mepet banget ya waktunya. Antara kuliah, antara bisnis, UAS, terus sidang gitu. Oke. Aduh Nah, ini manajemen waktunya seperti apa? mungkin dari Iya. Richard.
gimana ya, bener-bener harus kami atur banget loh. Jam kami kuliah itu kan sama. Ya, Nah, kesibukannya kan Bet- beda-beda nah gitu ya. kesibukan tapi beda-beda Kak ya. Nah, makanya beberapa dari kami tuh harus sedikit ngorbanin waktu di luar kuliah tuh. Misalnya kalau aku pribadi kan biasa nge-gym tuh ya. Mm-mm. Itu Sambil ngaduk terpaksa. protein bag juga enggak gitu ya. Ya, nggak gitu juga ya. Lebih ke gimana ya? Aku terpaksa ya, bukan terpaksa ya, ya harus mengurangin waktu gym aku sendiri gitu. Demi bisnis plan ini Iya, gitu ya. demi bisnis plan. Jadi ada yang dikorbankan gitu Betul, ya. iya, Jadi iya. manajemen waktunya tetap baik, satu timnya tetap jalan, Iya, bisnis iya. juga tetap jalan gitu ya. Betul. Nah, terakhir nih, gimana caranya biar tetap semangat dengan semua tantangan yang sudah teman-teman jelasin tadi? Nah, boleh aku yang menjawab ya? Boleh. Ya, silakan. Ada quotes dari dosen kami lagi tuh, Ibu Mega loh. Oke. Dia pernah ngomong gini beliau ya, kalau kalian menjalankan pekerjaan tuh, pekerjaannya tuh apa aja dah. Yang penting kalian harus enjoy dulu dengan pekerjaannya tuh. Karena harus hobi dulu. Jadi selama melaksanakan kegiatan itu, hati tuh nggak terbebanin dan ya ada semangat untuk terus berlanjut gitu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita nggak enjoy, kita juga nanti terpaksa gitu ya. Yang Betul, iya, iya. ujung-ujungnya kita nggak bakal nerusin lagi gitu ya. Betul sekali Kak. Oke, menarik banget ya MDP People untuk ceritanya dari Aji dan Richard mengenai ide bisnis protein bake-nya. Yang mudah-mudahan dari kampus ya kita doakan agar bisnisnya tetap jalan terus Amin, berkembang amin, gitu ya. amin sekali. Menguasai pasar Palembang lah khususnya mungkin Wah, nanti di varian untuk teman-teman yang suka diet dan sebagainya gitu ya. betul ya. Oke, itu aja teman-teman untuk edisi MDP Talk with Student bareng Aji dan Richard. Nantikan juga MDP Talk selanjutnya. Jangan lupa follow juga Instagram kita @universitasmdp. Sampai jumpa.